Unjuk rasa warga soal sengketa tanah ricuh. KSOP bekukan izin operasional KN Barcelona. Sekolah rakyat di Manado didik 75 siswa menengah pertama. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Jumat 1 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Manado Kamis siang. Unjuk rasa soal masalah eksekusi lahan ex-Corner 52 ini berujung ricuh. Ratusan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pembela Keadilan Anti Mafia Tanah berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Manado. Dalam aksi ini, massa memaksa masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Manado, namun berhasil dihalangi petugas. Aksi saling dorong petugas dan massa pun terjadi. Perwakilan massa 10 orang pun diundang pihak pengadilan negeri untuk berdiskusi di dalam kantor. Dalam tuntutannya, massa meminta pihak pengadilan negeri Manado membatalkan sita eksekusi di lahan Wisma Sabang ex-Corner 52 di Kelurahan Sario Manado karena telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Yunike Kabimbang. Dan keadilan di Gubernur Manado yang semena-mena di mana tanah yang disawit kembali itu milik dari Yunike Kabimbang mempunyai sertifikat hak milik sah oleh BPN, kemudian sudah diuji di PT UN sah juga. Ya. Dia pemerintah, jadi sah secara hukum. Tetapi tiba-tiba ada surat sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Tangkap dia, tangkap. Ini adalah jaminan. Di mana sertifikat ini sudah akan Anda abaikan. Bertanya sekarang, apa maksud dan tujuan Ketua PN untuk memberikan surat eksekusi di dalam tersebut? Berdiskusi selama 1 jam, pihak perwakilan massa dan pihak Pengadilan Negeri Manado menemui pengunjuk rasa. Pengadilan Negeri Manado akhirnya membatalkan sita eksekusi di objek sengketa tersebut. Pengadilan Negeri Manado sudah menyampaikan dan sudah bertemu dengan keluarga dan mengambil putusan bahwa eksekusi tidak dilaksanakan. Bisa meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Manado dengan tenang, karena kami masih juga melayani para pencari keadilan yang lain. Saya mohon para korban, bawa saudara-saudara kita pulang ke tempatnya. Usai mendengarkan pernyataan pihak Pengadilan Negeri Manado, massa membubarkan diri dengan pengawalan kepolisian. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, aksi nekat seorang yang diduga pencuri motor berakhir naas. Saat dipergok, warga tengah melakukan aksi pencurian di Desa Singsingon, Kecamatan Pasi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Massa yang geram langsung menghajar diduga pelaku hingga tak berdaya saat dipergok mencuri motor warga di Desa Singsingon, Kecamatan Pasi Timur. Beruntung kepala desa setempat cepat datang dan mengamankan pelaku dari amuk massa. Akibatnya pelaku yang diketahui di warga Minahasa Selatan ini mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa pelaku serta 2 unit sepeda motor hasil curian. Awal informasi dari salah satu kepala desa atau sangadi yang berada di wilayah Kecamatan Pasi Timur bahwa ada
seorang yang diduga sebagai pelaku curanmor sudah dianiaya oleh sekelompok masyarakat pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan oleh Sangadi atau kepala desa yang bersangkutan diamankan. Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mobagu guna mengungkap jaringan atau kasus serupa lainnya. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, 2 kelompok siswa di 2 sekolah di Kota Mobagu terlibat aksi tawuran di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Biga. Aksi ini membuat warga resah karena lokasi tawuran berada di lingkungan padat penduduk. Tawuran ini melibatkan belasan siswa yang datang menggunakan sepeda motor dan langsung terlibat aksi saling serang, membuat warga sekitar resah dan berusaha melerai keributan. Aksi tawuran dipicu kesalahpahaman antar sesama pelajar dan saling ejek melalui via grup WA. Pertikaian antar siswa ini akhirnya bisa diredam oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan perdamaian melibatkan guru dari kedua belah pihak siswa yang bertikai. Nah, kalau saya lihat tadi sekilas di grup, sebenarnya ini saling memancing satu sama lain. Sebenarnya mereka ini tidak saling kenal, bahkan ada yang tadi dari keterangan siswa, begitu mereka pukul rupanya mereka teman. Jadi karena pancingan ini berawal dari grup. Di-share, ada kegiatan-kegiatan dari SMA lain, dikait-kaitkan. Akhirnya siswa-siswa yang lain ikut panas, mari Jo kita serang SMA ini, mari Jo kita pukul. Nah, makanya dari grup inilah kita akan menelusuri siapa-siapa aja siswa-siswa yang terlibat di dalam grup. Ya, kita akan panggil nama-nama dalam grup itu, bekerja sama dengan pihak sekolah, dan kita akan berikan pembinaan berkelanjutan. Baik itu pemberian wawasan kebangsaan, kemudian pelatihan kesehatan jasmani, bahkan kita nanti akan menggandeng dari Dinas P3A. Selain saling memaafkan, para siswa juga membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan serupa dan diharapkan agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Polda Sulut terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di PD Pasar Manado. Hingga saat ini sudah ada 76 saksi yang telah diperiksa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi di PD Pasar Kota Manado masih terus berjalan dan tidak dihentikan. Winardi menegaskan penyidik Subdit Tipikor telah memeriksa 76 saksi. Selain itu, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara. Kami sampaikan bahwa untuk penanganan kasus PD Pasar, saya minta kepada masyarakat silakan memperhatikan, silakan mengawasi jalannya penyidikan yang sedang kami laksanakan. Terhadap isu-isu adanya mengatakan bahwa dihentikan dan sebagainya, itu tidak benar. Kami tetap proses terus, dan saat ini sudah 76 orang yang kami periksa. Ya. Dan saat ini kami sedang bekerjasama dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara. Ya. Apabila nanti setelah sudah ada perhitungan kerugian negara yang sudah dikeluarkan oleh BPKP, maka kita akan menindaklanjuti proses selanjutnya. Kasus dugaan korupsi yang diperiksa Polda Sulut yaitu tahun anggaran 2021 hingga 2024. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi KSOP Manado bekukan izin operasional KM Barcelona akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, buntut insiden kebakaran KM Barcelona 5, Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado mengeluarkan izin larangan operasional KM Barcelona. Selain itu, dokumen kepatuhan perusahaan yang menaungi KM Barcelona dibekukan sementara oleh pihak KSOP hingga waktu yang belum ditentukan. Pihak KSOP Kelas 3 Manado mengumumkan secara resmi dokumen kepatuhan pemilik kapal KM Barcelona, yakni PT Surya Pasifik Indonesia, untuk dibekukan dan untuk sementara dilarang beroperasi.
Ini berlaku untuk semua kapal? Tidak, hanya untuk DOC, pembekuan sementara hanya untuk yang PT SPI. Yang kapal yang lain beroperasi seperti normalnya. Ya. Oke. Tapi besok untuk laut KM Gregorius tetap akan berlayar dari Manado menuju ke Talaut. Tetap ada pelayanan besok. Mana Pak ya? Karena kebetulan hari ini pemberangkatan ada berangkat 3 yang mana adalah bagian dari SPI, karena DOC SPI sudah dibekukan, makanya kapal ini tidak bisa berlayar. Oke. Tapi ini kembali lagi sifatnya sementara. Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Weli Tita mengatakan pihaknya masih menunggu kapal pengganti dan berharap agar secepatnya kapal pengganti segera melayani rute Manado Talaut dan sebaliknya. Saya kebetulan baru rapat. Solusi kita tinggal menunggu kapal pengganti ini, mungkin ya diusahakan waktu dekat lah secepatnya. Kira-kira berapa lama waktu yang? Belum tahu ini kapal, ini bukan mobil Pak. Ini dampak dari kemarin itu Pak, bencana ini Pak, Bamor ini Pak. Dampak dari itu, jadi semua untuk keselamatan penumpang bisa. Pembekuan izin operasional hanya bersifat sementara karena asesmen peninjauan kembali masih sangat terbuka bagi pemilik KM Barcelona untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kelayakan kapal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara memastikan belum menerima laporan adanya beras oplosan di wilayah Sulut, menyusul temuan kasus beras oplosan di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Daniel Mewengkang mengatakan, berdasarkan pemantauan dari Disperindak Sulut, belum ada laporan atau temuan langsung kasus beras oplosan di wilayah Sulawesi Utara. Daniel menegaskan, langkah mitigasi melindungi konsumen dari ancaman beras oplosan akan dilakukan pemerintah melalui pembentukan gugus tugas yang melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk TNI. Berkaitan dengan oplosan, sampai sekarang pun ini baru gemanya Pak Menteri. Ya, kalau di Sulawesi Utara secara fakta langsung ke kami belum pernah menerima surat laporan berkaitan dengan adanya oplosan di daerah ini. Jadi kalau soal oplosan sampai sekarang belum ada secara langsung ke kami bahwa ini ada laporan bahwa di beberapa tempat di Sulut ini adanya oplosan. Tapi kalau berkaitan oplosan berarti itu kan pelanggaran. Itu kan yang tidak kita inginkan bersama. Kami akan melakukan itu, membuat tugas khusus, ya, tim khusus ya, semacam itu berkaitan dengan kalau ada oplosan tadi atau apapun pelanggaran yang ada, karena memang itu termaktub di kementerian kami di perdagangan berkaitan dengan tata niaga. Sebelumnya Kementerian Pertanian telah merilis sebanyak 212 merek beras medium dan premium tergolong oplosan. Karena tidak sesuai standar mutu dan takaran, beras-beras ini dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, demi meningkatkan tingkat keselamatan dalam berlalu lintas, Kanwil Jasara Harja Sulutenggo menggandeng para anak sekolah dan memberikan sosialisasi mengenai kesadaran dan keselamatan saat berlalu lintas. Jasara Harja sebagai salah satu stakeholder dalam lalu lintas menyadari penuh peranan kesadaran anak dalam keselamatan berlalu lintas dan berinisiatif melakukan pengenalan berlalu lintas secara dini kepada anak-anak di Kota Manado. Menurut Adek, selamat berlalu lintas itu bagaimana? Mematuhi peraturan lalu lintas, kalau naik motor harus pakai helm, kalau di mobil harus pakai sabuk pengaman, kalau misal mau menyeberang, lihat kanan kiri. Kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya kita harus memiliki generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memang dia siap untuk menuju generasi emas itu tadi. Salah satunya adalah kita mensoroti bagaimana anak-anak sekolah ini bisa tertib berlalu lintas. Karena kita tahu
kita pahami juga bahwa beberapa kasus kejadian kecelakaan lintas itu melibatkan anak-anak sekolah. Sehingga pada hari ini dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2020 yang ke-41, kita mencoba berkolaborasi dengan teman-teman dari pihak kepolisian, juga dengan teman-teman dari pihak dari rumah sakit, juga termasuk juga psikolog. Itu adalah dalam rangka menumbuh kembangkan bagaimana anak-anak ini bisa kembali lagi bergairah, mereka bagaimana bisa menumbuh kembangkan tentang kesadaran berlalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara pada tahun 2024 mencapai 2.500 lebih kejadian dengan jumlah meninggal 319 orang. Diharapkan dengan peningkatan keselamatan berlalu lintas di usia dini dapat menekan angka kecelakaan di daerah ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Sekolah Rakyat di Manado didik 75 siswa menengah pertama. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di SPN Polda Sulut pada Rabu pagi. Upacara pembukaan ditandai pemasangan tanda pangkat siswa oleh Kapolda Sulut dan tradisi penyiraman air kembang. Kapolda Sulut juga membacakan amanat Kalemdiklat Polri sambil berpesan agar para siswa menaati aturan dan menjaga kesehatan. Jadi tadi kan sambutan Pak Kalemdiklat bahwa mereka itu akan ditempa. Nah ditempa itu kan ya dilatih, diasah, baik tindakan, cara berpikir yang awalnya dari masyarakat akan membentuk kepribadian anggota Polri. Itu kira-kira kesimpulannya. Nah mungkin di SPN kan gini, program kependidikan Polri ini kan itu kan ada kajiannya, sehingga berdasarkan kajian itu atau sering orang bilang itu naskah akademik, ya. Apalagi di era modernisasi sekarang, mulai dari 5 bulan itu kapasitasnya apa? Ya Tantama. Nah tambah 2 bulan dia akan menjadi Bintara. Jadi secara analisa dan bahkan research, ya. Karena membuat program itu berdasarkan research dan Polri itu punya yang disebut dengan penelitian dan pengembangan, ada Litbang itu bersama tentunya dengan semua unsur yang ada di kependidikan. Program pendidikan pembentukan Bintara dan Tantama Polri tahun anggaran 2025-2026 ini digelar secara serentak di Sepolwan Lemdiklat Polri dan SPN Polda seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6.370 serdik dengan masa pendidikan selama 7 bulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi luncurkan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat umum pemegang saham RUPS yang dipimpin Gubernur Julius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin pada Selasa siang. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Provinsi Sulawesi Utara akan berdiri di bawah PT Membangun Sulut Maju atau MSM. Berganti dari PT Membangun Sulut Hebat, Gubernur Julius Selvanus mengatakan RUPS ini penting dilakukan mengingat sudah tidak pernah ada pembahasan resmi terkait arah pengelolaan BUMD selama beberapa tahun terakhir. Dalam RUPS ini diputuskan pengurus Pemprov Sulut menjadi pemegang saham tunggal dengan 5 komisaris dan 5 direksi untuk memperkuat manajemen BUMD. Gubernur berharap PT MSM ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus menambah pendapatan asli daerah serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat termasuk menjaga stabilitas harga sejumlah produk daerah. Kondisi kemarin ya, BUMD kita ini terwakili oleh PT Membangun Sulut Hebat, ya. Di situ keterwakilan kita dan tadi sudah kita laksanakan RUPS. Kita ketahui sudah beberapa tahun lalu tidak dilaksanakan RUPS, ya. Padahal tugas tanggung jawab PT Membangun Sulut Hebat ini ya sangat berat sebenarnya. Ya. Saya rasa apa yang sudah dilakukan
pengurus lama itu sudah cukup baik ya. Walaupun kemudian kita harus sadari bahwa pertumbuhan yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus ini sangat lambat ya, walaupun jasa-jasa sudah dilakukan, dan saya yakin dengan RUPS tadi kita lakukan perubahan, pertama perubahan nama, kedua perubahan pemegang saham, yang ketiga perubahan pengurus. Dan kita sudah sepakat pemegang saham tunggal sekarang pemilik Pemprov, karena waktu lalu kita sudah pilot ya, dan kita sepakat di RUPS tadi bahwa tugas tanggung jawab yang sudah dilakukan yang lama itu tanggung jawab pengurus yang baru. Cara target bagi kami akan mengevaluasi. Ya, tahap awal itu mengevaluasi tentang hal-hal yang sudah dilaksanakan, karena sesuai laporan yang kami terima bahwa usaha yang dijalankan sebenarnya ada 6, tapi yang berjalan cuma 1, yaitu kek Bitung. Nah, itu kami akan evaluasi supaya ke depan lebih baik lagi. Jadi ini sudah menjadi induk. Nah, induk ini nantinya sesuai arahan dari Pak Gubernur, kita akan kembangkan usaha-usaha termasuk di dalamnya ya usaha-usaha semacam pengendali harga pasar, nilam, cengki, pala, dan lain-lain sebagainya. Jadi karena ini induk, dan induk ini akan mendatangkan PAD untuk Sulawesi Utara. Pemerintah juga berharap dengan adanya BUMD ini akan menjaga stabilitas produk pertanian daerah seperti cengki, kopra, pala, dan nilam. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado di Sulawesi Utara mendidik 75 siswa. Mengusung konsep sekolah berasrama, peserta didik di sekolah rakyat ini menjalani kurikulum penyesuaian. Ke-75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ini telah menjalani pembelajaran selama 2 minggu di sekolah baru mereka, yang berlokasi di Kompleks Kantor Sentra Tumoto Kementerian Sosial di Kelurahan Pal 4, Manado. Aktivitas belajar diawali dengan olahraga dan menyanyikan lagu nasional secara bersama. Meskipun mereka tinggal di asrama dan terpisah dengan orang tua, para siswa terlihat semangat mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Mubagu, Feni Sarah Kili-Kili mengatakan, dalam 3 bulan pertama anak-anak ini akan menjalani kurikulum penyesuaian. Sementara untuk tenaga pengajar di sekolah rakyat terdiri dari guru mata pelajaran, termasuk 4 guru agama sesuai agama yang dianut para siswa, yakni Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu. Untuk aktivitas belajar di SRMP 21 Kota Manado, kita menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan oleh Kemensos. Jadi dalam rangka kurikulum persiapan, setiap hari itu ada mata pelajaran yang sudah ditetapkan. Ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dasar, IPA, numerasi dan sains, kemudian ada pengenalan digital, hardware dan software. Nah Bu, untuk tenaga pengajar sendiri seperti apa di sekolah rakyat ini? Ya, untuk tenaga pengajar itu meliputi ada 10 mata pelajaran, dan ada juga 1 guru BK. Dan untuk mata pelajaran agama itu, karena di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ada 4 agama yang dianut dari para peserta didik, maka dari kementerian itu menyiapkan 4 guru mata pelajaran agama, yaitu guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Islam, dan guru agama Hindu. Kendati para siswa di sekolah rakyat ini masih dalam tahap adaptasi karena belajar hidup mandiri dan terpisah dari keluarga, namun anak-anak dari keluarga kurang mampu ini mengaku senang bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Pagi bangun jam 4 pagi, bangun saat teduh, itu olahraga, makan pagi, mandi, pergi ke sekolah, siang, olahraga, terus itu ikut eskul, kita malam, mandi, makan malam, baru olahraga.
relaksasi untuk tidur. Bagaimana tanggapannya GIF dengan sudah sekolah berasrama di sekolah rakyat ini? Senang dan bisa belajar lebih mandiri lagi. Ke-75 siswa ini dibagi dalam 3 rombongan belajar, masing-masing rombongan belajar sebanyak 25 siswa. Yani Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Davis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.